Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya tentang dewa-dewi yang ada di Danmachi. Soma. Kata soma dalam Hindu digunakan untuk menggambarkan minuman dari tanaman yang digunakan dewa untuk mendapatkan keabadian. Soma juga dipersonifikasikan sebagai dewa soma atau dewa bulan, namun lebih sering disebut sebagai minuman yang dia buat. Jadi Soma mirip seperti dewa Wen dalam mitologi Roma. Di Danmachi, Soma hobi sekali membuat Wen. Di anime Danmachi season 2, dia terlihat sangat fokus dengan pembuatan Wen-nya dan jarang sekali berbicara dengan anggota familianya. Sebenarnya Soma turun ke Gekai untuk melatih kemampuannya dalam membuat Wen. Tapi dia merasa kecewa dengan familianya karena mereka mudah terpengaruh dengan Wen yang dia buat. Akhirnya Soma tidak memperdulikan mereka lagi dan fokus untuk memeras kemampuannya dalam membuat Wen. Dia mempercayakan semua tanggung jawabnya kepada kapten familianya yaitu Janis Lustra. Dan sejak saat itu Soma tidak pernah menyentuh tugas apapun yang berhubungan dengan familianya. Soma berubah pikiran setelah melihat Lily bisa menunjukkan bahwa dia bisa menolak efek dari Wen yang dia buat. Akhirnya setelah sekian lama Soma kembali memimpin familianya dan menghentikan pertempuran. Berikutnya adalah Apollo dalam Aquar Game. Dalam mitologi Yunani, Apollo dikenal sebagai dewa matahari atau cahaya. Dia diberkahi dengan banyak sifat terpuji yang membuatnya dikenal sebagai dewa dari banyak hal, seperti puisi, kebenaran, pemanah, musik, tarian, dan bahkan penyembuhan dan penyakit. Banyak hal yang terkait dengan artistik dan kreativitas dikaitkan dengannya. Di Danmachi sebenarnya Apollo mirip seperti Freya. Freya sangat menyukai para petualang berbakat, sedangkan Apollo sangat menyukai keindahan. Karena itu anggota familianya kebanyakan adalah pria dan wanita cantik dengan total 110 anggota. Dalam mitologi, Apollo memiliki banyak hubungan asmara yang kebanyakan berakhir tragis. Beberapa dari nama-nama mereka sama dengan nama para anggota famili Apollo dalam anime, seperti Cassandra, Daphne, dan Zakynthos. Dalam mitologi Yunani, Cassandra adalah putri raja yang sangat cantik. Karena kecantikannya, Apollo jatuh cinta padanya dan memberinya hadiah kemampuan untuk meramal. Namun ternyata pemberian tersebut tidak mampu membuat Cassandra membalas cinta Apollo. Apollo merasa kecewa, namun dia tidak bisa mengambil kembali kemampuan tersebut. Akhirnya Apollo memberikan kutukan kepada Cassandra agar tidak ada yang mempercayai ramalan dia, walaupun ramalan tersebut dijamin kebenarannya. Di Danmachi, Cassandra juga mempunyai kemampuan untuk meramal yang mana tidak ada yang mempercayainya. Di anime season 2, dia berkali-kali mengatakan bahwa Apollo akan kalah namun tidak ada yang mempercayainya. Nani? Mata itsumo no yochimu? Hai. Doushite shinjite kurenai no? Sekarang untuk Daphne. Awalnya Apollo telah mengejek dewa cinta bernama Eros. Sebagai pembalasan, Eros melepaskan 2 anak panah. Satu anak panah emas yang membuat Apollo sangat mencintai Daphne, dan satu lagi panah timah yang membuat Daphne membenci Apollo. Akhirnya Apollo mulai terus mengejar Daphne, tetapi Daphne terus menolaknya. Karena merasa sudah lelah akan hal tersebut, Daphne meminta ayahnya sang dewa sungai Peneus untuk mengubah dirinya menjadi pohon laurel. Setelah Daphne berubah menjadi pohon laurel, Apollo memutuskan untuk memakai karangan bunga laurel sebagai simbol cintanya kepada Daphne. Di anime kita bisa melihat karangan bunga laurel yang digunakan Apollo di kepalanya. Uchi wa Daphne, kochi wa Cassandra. Sashi no tori, Apollon familia yo. Yang terakhir adalah Zakynthos. Dalam mitologi Yunani, Zakynthos adalah kekasih Apollo. Tetapi ternyata Zakynthos mempunyai pengagum rahasia yaitu dewa angin Zephyrus. Karena merasa cemburu dengan hubungan mereka, Zephyrus membunuh Zakynthos. Dari pembahasan tadi kita tahu bahwa Apollo di Danmachi memiliki hubungan erat dengan karakter dia dalam mitologi Yunani. Di Danmachi, Apollo terbukti biseksual, seperti halnya dalam mitologi.
Shokun, utage wa tanoshinde iru ka ne? Sekarang untuk dewa yang sering kita lihat dalam anime yaitu Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes dikenal sebagai dewa perdagangan dan juga pembawa pesan dari para dewa di Olympus. Karena itu, dia sering melakukan perjalanan antara dua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia para dewa. Hermes mirip seperti Loki yang sering disebut The Fan Trickster. Dia termasuk individu yang cukup pintar. Dia sering menggunakan kepintarannya untuk mengakali para dewa, baik untuk hiburan dia ataupun demi umat manusia. Mungkin karena inilah Hermes di Danmachi terlihat seperti orang yang suka jahil atau suka menggoda orang lain. Sebenarnya Hermes cukup cerdik, yang mana dia suka mengamati setiap kejadian di sekitarnya dan sering bersikap netral sambil melihat semuanya terungkap dengan sendirinya. Namun terkadang dia sedikit ikut campur untuk membuat segalanya menjadi sedikit lebih menarik. Hermes sering menerima quest dari guild yang mana tidak berhubungan dengan dungeon. Karena itu dia dan familianya bebas keluar masuk Orario sesuai keinginan mereka. Tapi setelah Zeus meminta dia untuk menjaga dan mengawasi Bel, Hermes menjadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tetap tinggal di Orario. Dia juga menggunakan familianya untuk mendapatkan keuntungan bagaimanapun situasinya. Mita zo! Kono Hermes ga shikato mita zo! Familia misu! Yatte mitai koto ga atta. Nanika shiru? Minna de ocha toka nominagara natte joshi. Berikutnya adalah Hephaestus. Di Danmachi dan di dalam mitologi, dia dikenal sebagai dewa blacksmith dan metalworking. Dalam mitologi, dia dikenal sebagai ugly god. Ada beberapa versi mengapa dia disebut seperti itu. Versi pertama, Hephaestus dilahirkan cacat yang membuat jijik ibunya yang bernama Hera, sehingga dia dilempar dari gunung Olympus. Versi kedua, Zeus marah kepada Hephaestus karena mencoba melindungi ibunya, yang akhirnya dia dilempar oleh Zeus dari gunung Olympus. Terlihat kalau orang tuanya tidak menyukainya, dan dia memiliki tubuh cacat yang membuatnya lumpuh. Meski begitu, dia seorang master craftsman, yang mana dia bisa membuat alat-alat dan senjata yang luar biasa dan terkenal di kalangan para dewa Yunani. Karena itulah di Danmachi, Hephaestus terkenal sebagai Goddess of Smithing di Tenkai, yang mana barang-barangnya tidak hanya terkenal di Orario tetapi di seluruh dunia. Hephaestus memiliki kemampuan yang dikenal sebagai Master Smith. Dalam keadaan normal, sebenarnya dia bisa membuat sesuatu yang luar biasa dengan arkanumnya. Tapi dengan ability Master Smith, dia mampu membuat pisau seperti Hestia Knife tanpa menggunakan divine power dia. Seperti yang kalian tahu, Hephaestus di Danmachi memakai penutup mata. Dia menggunakan penutup mata karena banyak orang yang takut dan membenci dia setelah mereka melihat mata kanannya. Bahkan anggota familianya merasa jijik setelah melihat mata kanannya. Hestia adalah satu-satunya orang yang bersikap normal dengannya. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kebencian terhadap Hephaestus. Karena alasan inilah mereka berdua menjadi sahabat selama mereka masih di Tenkai. Bahkan dia menampung Hestia saat turun ke Gekai. Hephaestus sering marah ke Hestia karena dia sering malas-malasan saat tinggal dengannya. Kemudian dia meminta Hestia untuk tinggal sendiri dan diberi sebuah ruangan di sebuah gereja yang terlantar. Sampai sekarang dia masih menunjukkan kepeduliannya kepada Hestia, bahkan menerima permintaannya untuk membuat senjata dengan tangannya sendiri. Berikutnya adalah Takemikazuchi yang juga merupakan teman dekat Hestia. Takemikazuchi adalah nama dewa dalam mitologi Jepang, yang mana juga dikenal sebagai dewa petir dan dewa pedang. Takemikazuchi juga dikenal sebagai dewa utama dari kuil Kashima, yang mana nama Kashima digunakan sebagai referensi nama kapten familia dia yaitu Kashima Oka. Karena Takemikazuchi berasal dari mitologi Jepang, penampilan dia dan anggota familianya identik dengan budaya tradisional Jepang seperti kimono dan katana. Berikutnya adalah Miak. Miak adalah anak dari dewa penyembuhan dalam mitologi Irlandia. Dalam hal penyembuhan, Miak lebih ahli daripada ayahnya. Kemudian ayahnya membunuh dia karena merasa cemburu dengan kemampuannya.
Ayahnya membunuh dia dengan memotong kepala Miak sebanyak 4 kali dengan pedangnya. 3 serangan pertama ayahnya memotong kulitnya, mematahkan tengkoraknya, dan bahkan menyerempet otaknya. Tapi Miak bisa menyembuhkan semua luka tersebut. Kemudian ayahnya membelah otaknya menjadi 2, dan Miak akhirnya mati. Miak di Danmachi juga mempunyai kemampuan penyembuhan dengan obat yang dia buat. Kemampuannya tersebut dia gunakan untuk membantu orang lain dan membuatnya terkenal. Dalam mitologi, dia menggantikan lengan prostetik perak yang dibuat ayahnya dengan lengan buatannya yang terbuat dari darah dan daging asli. Ini adalah referensi yang merujuk ke anggota familianya yang bernama Nasa. Ketika di dungeon, Nasa kehilangan lengan kanannya. Kemudian, Miak memberikan semua yang familianya miliki dan bahkan harus membuatnya berutang agar familia ayahnya bisa membuat lengan prostetik untuk Nasa. Jadi Nasa adalah referensi langsung dari dewa yang Miak bantu dalam mitologi. Watashi to 1曲踊っていただけますか? Ready? 喜んで。 Selanjutnya adalah Ganesha, yang mana dia hanya muncul sesekali di anime. Ganesha adalah dewa agama Hindu yang dikenal sebagai dewa permulaan dan kesuksesan. Ganesha mudah dikenali karena dia digambarkan sebagai dewa bertubuh manusia dengan kepala gajah. Di Danmachi, Ganesha sering menunjukkan dirinya di publik dengan menggunakan topeng gajah. Di Orario, Ganesha adalah salah satu dewa yang terbuka dan sering mengadakan festival di rumahnya sendiri, yang mana hal tersebut biasanya tidak akan dilakukan dewa lain. Kelihatannya dia agak egois karena dia hampir menghabiskan semua uang familianya untuk membuat rumah familianya menjadi bentuk menyerupai dirinya. Meskipun begitu, Ganesha selalu memprioritaskan keselamatan orang lain. Saat melindungi warga kota, dia tidak memperdulikan reputasi dan posisinya. Dia bahkan akan melibatkan dewa-dewi lainnya jika dia menginginkannya. Yoku atsumatte kureta mina no mono. Ore ga Ganesha de aru. Sekarang untuk Hestia. Hestia adalah dewi yang masih perawan dalam mitologi Yunani dan dikenal sebagai dewi perapian dan keluarga. Setelah perang melawan para Titan, Hestia menyatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia tetap ingin menjadi perawan. Hestia bersumpah di atas kepala Zeus bahwa dia tidak akan terikat pernikahan dan tidak akan tersentuh hasrat cinta dan seksual. Dengan sumpah ini, bahkan para dewa semacam Poseidon dan Apollo pun tidak berani meniduri Hestia karena ancamannya adalah hukuman dari Zeus. Di Danmachi, Hestia adalah salah satu dari 3 virgin goddess bersama Astraea dan Artemis. Hestia dan Apollo juga tidak memiliki hubungan yang baik karena Apollo terus mengejarnya saat berada di Tenkai. Nah, Hestia. Hestia dan Hephaestus berteman baik. Saat setelah turun ke Gekai, dia tinggal bersama Hephaestus. Tapi dia sering dimarahi Hephaestus karena sifat pemalasnya. Kemudian Hestia diminta untuk hidup sendiri dan diberikan ruangan oleh Hephaestus di sebuah gereja yang ditinggalkan. Setelah itu Hestia mencoba membuat familianya sendiri, namun dia gagal. Setelah gagal merekrut untuk ke-50 kalinya, dia melihat Bel dan memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Hestia mengetahui bahwa Bel telah mencoba untuk memasuki sebuah familia, tetapi ditolak beberapa kali. Dan sepertinya Bel memiliki nasib yang sama seperti dirinya. Hestia kemudian mengambil kesempatan untuk merekrutnya. Bel Cranel menerima dengan senang hati dan menjadi anggota pertama dari familia Hestia. Kemudian dia membawa Bel ke toko buku yang lokasinya sudah diputuskan sebelumnya. Di sana Hestia memberikan Falna pada Bel yang merupakan tanggung jawab pertama dia. Falna adalah berkah yang diberikan oleh dewa-dewi kepada anggota familia mereka. Tanda berkah dewa ini ada di punggung seorang petualang. Itu tadi pembahasan dewa-dewi yang sudah terlihat di Danmachi. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.